Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Neneng. Apa kabar nih? Sehat Bu Alhamdulillah, Asih? alhamdulillah Bu, baik, sehat sekali. Kemarin katanya Bu Asih nyari saya nih. Tumben nih. Ada apa Bu? Nggak tumben Ini Bu Neneng, eh, Eh, pengen ngobrol sebentar, sharing mm-mm. tipis-tipis gitu loh Bu. Boleh Bu. Itu pun jika Bu berkenan loh dan punya waktu. Silakan Bu. Boleh nih mumpung lagi santai-santai nih jam istirahat. Ya. Ada apa nih? Baik Bu Neneng. Ini loh Bu, saya ingin berdiskusi tentang murid-murid saya. Eh, Pemahaman terhadap teks bacaan itu sangat rendah padahal mereka kelas 9 ya. Mereka kesulitan memahami informasi di dalam teks-teks yang saya berikan. Padahal bahasa Mm-mm. Indonesia itu kan pelajaran yang berbasis teks. Oh gitu Bu. Dari yang saya tangkap nih ya. Anak-anak itu yang kelas 9 eh, untuk pemahaman pada teks itu sulit ya Bu Asih. Betul Bu. Kira-kira tujuan ibu kita bicara hari ini nih bagaimana Bu maunya itu? Anak-anak seperti apa? Iya, saya ingin itu anak-anak meningkat apa pemahaman mereka terhadap isi teks bacaan gitu ya Bu ya. Mereka dapat menangkap isi informasi dalam setiap teks yang diberikan gitu kan, baik tertulis maupun lisan. Yang ini lagi minat baca ya Bu ya. Saya tuh pingin anak-anak saya itu meningkat gitu loh minat bacanya, karena anak sekarang itu aduh diberikan teks panjang itu udah mengeluh, ibu kayak kayak membaca koran gitu. Kadang-kadang ada celetukan seperti itu ibu. Iya Bu, memang anak-anak minat baca itu sekarang berkurang ya Bu. Eh, Kira-kira yang sudah ibu lakukan tuh apa saja kepada anak-anak sekarang supaya meningkatkan minat baca mereka? Iya, saya sudah coba beberapa teks, bentuk teks dari yang apa namanya, mudah mudah alurnya sampai dengan yang meningkat gitu alur eh, struktur teksnya. Itu memang di yang paling mudah saja mereka perlu dipandu gitu. Mereka belum bisa menemukan secara mandiri dan secara sendiri untuk menemukan teks informasi-informasi tersebut. Itu sih Bu. Oh ya, baik Bu. Jadi rencananya apa ini Bu ke depannya Bu? Supaya mereka tuh muncul tuh minatnya. Iya, saya tuh pinginnya Bu, kebetulan di sekolah itu kan ada program literasi ya. Program literasi itu di dalam tujuannya ingin membudayakan budaya membaca kepada anak-anak, dan sudah apa namanya, sudah terjadwalkan bahwa setiap 15 menit sebelum belajar dalam 2 hari dalam seminggu itu ada jadwal membaca lah 15 menit. Cuma kok belum berdampak gitu loh, belum berdampak secara signifikan kegiatan-kegiatan tersebut. Ditambah lagi di pembelajaran saya pun di kelas 9 nih, kelas 9 yang seharusnya memahami teks yang lebih apa namanya, lebih tinggi gitu lah, lebih harus teks-teks yang apa, argumentasi, eksposisi yang perlu, yang ada data, ada angka di dalamnya. Mereka belum paham gitu, belum beranjak dari standar yang harus mereka lakukan. Selain literasi yang di sekolah, mungkin ada lagi Bu yang Ibu pernah lakukan gitu untuk menimbulkan mereka menyukai gemar dalam membaca atau dalam pemahaman teks seperti itu. Iya, saya sering ini Bu, saya sudah coba sering, artinya memotivasi mereka. Kemudian saya tunjukkan nih buku-buku menarik yang bisa mereka baca, eh, teks-teks apa saja yang menarik yang mereka baca, dan saya juga membuat sebuah angket, apa sih yang mereka sukain, apa sih buku apa sih yang mereka Mm-mm. sukain, cerita apa sih yang mereka sukain. Dan saya juga di beberapa kesempatan memamerkan buku saya nih Bu ke anak-anak sebagai motivasi saja gitu, bahwa Mm-mm. ibu sudah punya buku, kalian juga bisa dong punya buku. Nah, hasil membuat buku itu adalah hasil memahami sebuah
teks tulisan sehingga bisa mm-mm, diaplikasikan atau diimplikasikan pada sebuah karya buku. Sudah saya motivasi seperti itu. mm-mm. Ya, yang tadi saya bilang mungkin pelan-pelan ya Bu ya, pelan-pelan untuk Benar. memberikan pemahaman kepada mereka Mm-mm, bahwa penting setiap anak itu memahami isi segala informasi sehingga tidak terbawa dengan informasi-informasi yang salah. mm-mm. Wah, sudah cukup baik ya Bu Asih, apa yang sudah diberikan itu memberikan motivasi, memberikan kekuatan kepada murid-murid tersebut ya. Mungkin sekarang skala berapa nih Bu kira-kira posisi Ibu? Untuk saat ini saya masih di skala 7 deh Bu. Skala 7 gitu ya Bu. Ya, Nah, kira-kira Ibu mau seperti apa nih peningkatannya ya itu yang tadi. dilakukan? Saya akan coba bekerja sama dengan tim literasi yang kebetulan timnya itu serumpun ya, guru-guru bahasa, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Saya akan coba mengeluarkan gagasan gimana kita membuat program yang berdampak kepada pemahaman anak terhadap informasi tersebut. Contohnya misalnya dengan memberikan jurnal kepada anak. Jadi setelah ada momen membaca 15 menit pada hari Selasa dan hari Kamis, itu mereka menuliskan hasil apa yang dia pahami atau yang dia tangkap dari sebuah teks atau buku di dalam jurnalnya, Bu. Itu Hmm. yang akan saya lakukan. Saya akan coba seperti itu. Dan itu berurut, misalnya dalam satu hari itu dia hanya bisa membaca 3 halaman, tidak apa-apa, rangkum saja yang 3 halaman tadi dimasukkan ke jurnal sehingga nanti dikumpulkan, direfleksikan. Mudah-mudahan dari latihan yang dilakukan secara rutin mereka akan terkonsen ya, dapatlah atau terlatih untuk bagaimana caranya menemukan informasi-informasi di dalam teks. Nah, Yang kedua di dalam pembelajaran nih saya akan coba mengemas pemberian konten-konten atau materi-materi yang teks nih, terutama yang materi esensial yang mereka sukai gitu loh Bu, dalam bentuk apakah dalam bentuk cerita dongeng, secara tertulis atau didongengkan gitu, apakah dari video atau dari uh, orang yang bisa mendongeng gitu loh Bu. Akhirnya saya akan coba seperti itu, memvariasikan pembelajaran saya supaya teks-teks itu tidak melulu berbentuk tulisan panjang sehingga mereka merasa bosan Bu. Nah, ingin seperti itu Bu, bervariasi gitu, teks-teks yang saya berikan bervariasi sehingga mereka akan menemukan teks yang mana nih yang akan mudah saya pahami, bahkan mungkin secara seluruh jenis teks bisa mereka pahami atau bisa mereka tangkap informasinya. Yang itu yang saya harapkan. iya, luar biasa tuh Bu, rencana-rencana aksinya sangat bagus ya Bu. Kira-kira yang mana duluan nih yang Ibu akan lakukan Bu? Dari runtutan kegiatan Ibu yang nanti lakukan yang mana duluan? Ya, yang mau saya laksanakan mungkin di pembelajaran saya ya Bu ya, di pembelajaran saya karena berkenaan Mm-mm. langsung dengan siswa. Saya harus menyiapkan Nggak boleh, media nggak. teks, menyiapkan video-video atau jenis cerita lah yang mereka sukai. Kan di dalam kelas itu mungkin ada yang suka cerita yang bergambar, ada yang suka membaca novel, ada juga Bu, ada yang senang mendengarkan saja Bu, kita dongengin mereka tapi bisa menjelaskan atau bisa menuliskan kembali apa yang kita berikan. Jadi saya akan coba seperti itu, beberapa menampilkan atau memberikan beberapa jenis teks kepada mereka tapi dengan tema yang sama. Nanti mereka menuangkan dalam bentuk apa mereka mengimplikasikan teks-teks tersebut, menjelaskan informasi yang mereka dapat dari teks-teks yang saya berikan tadi Bu. Baik tuh Bu, berarti Ibu akan melakukan dalam pembelajaran Ibu ya segera mungkin. Mungkin dalam waktu kapan nih? Sesegera mungkinnya itu dalam waktu kapan Bu? Karena kan pengen mendapatkan hasil ya Bu. Iya, betul. Ya Bu, saya sedang mencoba mencatat, sedang memetakan gitu Bu. Saya sedang mencoba memetakan kesiapan belajar mereka. Kemudian saya akan menyiapkan media-media
kemudian teks apa yang apa namanya yang cocok dengan kebutuhan mereka, kemudian teks apa yang apa namanya yang cocok dengan kebutuhan mereka. Kemudian setelah saya siap, nanti saya coba akan segera terapkan di dalam kelas. Ya paling lambat minggu depan saya harus sudah siap untuk itu Bu, karena memang ini sangat urgen ya. Kasihan mereka sudah kelas 9 kalau belum bisa menangkap informasi-informasi yang ada di artikel, ada di berita-berita TV, ada di jenis-jenis teks lain lah Bu, sebaik lisan maupun tulisan yang mereka dapat. Iya. Untuk semua aksi tersebut berarti kan Ibu bekerja sama ya dengan beberapa pihak juga ya. Iya, Eh, iya Bu. luar biasa. Semoga Ibu tetap bersemangat nih melaksanakan rencana-rencana aksi Ibu ya. Selalu optimis bahwa segala sesuatu itu pasti bisa menghasilkan yang terbaik kalau kita mengupayakan ya Bu. Baik, dari situ kita bisa menangkap pembelajaran Ibu. Iya. Kita bisa bekerja sama, lalu kita juga bisa eh, untuk mensegerakan rencana aksi Ibu. Dan apa nih harapan Ibu nih untuk kedepannya? Iya, ya harapannya pasti ini ya Bu ya, apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang, apa yang kita rencanakan berhasil gitu ya Bu ya. Itu yang pertama, yang kedua ya saya ingin meningkatnya minat baca siswa gitu. Artinya yang kemarin, yang tadi saya bilang ada di posisi 7 tadi, saya harus punya target minimal 9 gitu. Jadi meningkatnya harus pesat karena sayang sekali waktu berjalan kalau mereka tidak mampu memahami sebuah informasi di dalam teks bacaan. Itu minat baca. Yang kedua ya tadi mereka mampu memberi apa namanya menangkap informasi apapun gitu, baik dalam bentuk teks-teks jenis-jenis teks lainnya, baik deskripsi, eksposisi, argumentasi, kemudian teks rekon, teks prosedur karena berbasis teks tadi ya Bu ya yang segitu banyak, jadi mereka harus bisa masuk di dalamnya, baik menangkap informasi tersebut. Mana nih perasaan Ibu setelah bercerita dengan saya eh, apa yang Ibu rasakan? Senang ya. Duh, senang senang deh Bu, agak sedikit, bukan agak sedikit, lega gitu Bu ya. Yang kemarin saya pikirkan sendiri kok seperti tercurahkan gitu ya, tertuang gitu. Ada yang menanggapi sehingga oh iya, saya menemukan apa rangkaian-rangkaian di mana saya memecahkan permasalahan ini sehingga punya target gitu loh Bu. Jangan stagnan gitu ya Bu ya. Kan artinya seorang guru kan harus punya rencana ke depan supaya ada peningkatan gitu dari apa namanya? Hasil pembelajaran anak muridnya. Itu Bu. Benar Bu. Nah, saya bisa berharap nih nanti setelah Ibu menjalankan rencana aksinya bisa cerita kembali nih sama saya. Kita bisa ngobrol lagi gimana hasil dari rencana aksi Ibu. Berhasil signifikan kepada anak-anak ya, Bu. Mudah-mudahan Ibu nanti meluangkan waktu lagi untuk kita ngobrol-ngobrol, cerita-cerita lagi mengenai ke anak-anak ya, Bu. Iya, Bu Neneng. Terima kasih juga nih Bu Neneng mau meluangkan waktu mendengarkan saya nih. Mudah-mudahan Ibu juga apa namanya nggak apa-apa ya Bu ya, nggak terganggu ya Bu ya. Nanti Tidak saya dong Bu, senang bisa berbagi cerita, berbagi kita tahu masalahnya masing-masing ya Bu. ya Bu, Insya Allah ya Bu ya, Insya Allah nanti minggu depan minggu ini saya akan mencoba mengadministrasikan atau merancang dan merencanakan dalam bentuk administrasi. Minggu depan saya mulai eksekusi nih, nanti insya Allah setelah saya coba mengeksekusi saya akan coba lihat hasilnya, baru setelah ada hasil apapun hasilnya nanti saya akan ngobrol lagi, kita akan berbagi lagi, mungkin ada gagasan-gagasan lain yang oh ya menjadi alternatif berikutnya nih kalau kondisi-kondisi seperti ini kita harus ngapain, kalau kondisi-kondisi seperti ini kita harus bagaimana gitu, mungkin gitu Ibu ya. Baik. Mudah-mudahan Iya Ibu, terima kasih sudah berbagi. mudah-mudahan Bu Nani nggak bosan ya. Tidak Ibu, dengan senang hati Oke ya, ya. baik Bu Neneng, terima kasih. Ditutup
kegiatan Wassalamualaikum warahmatullahi perpustakaan ini. Oke, wabarakatuh. terima kasih. Wassalamualaikum. Pamit Bu Neneng. Sama-sama.